Wala yasihu dan tidak sah shaumul idaini apa puasa di dua hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Ada hadis naha Rasulullah SAW an siyami yawmaini, yaumil fitri wa yaumil adha, wa yaumit tasyrik dan hari-hari tasyrik. Hari tasyrik itu tanggal 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah. Haram kita puasa ya. Ada 5 tempat yang haram di sini ya, barusan disebutkan 2 hari raya sama hari tasyrik. Tambah lagi wakada, demikian juga la yasihu, tidak sah juga ya. Wakada demikian juga la yasihu, bukan hanya yang 5 tadi. An-nisful akhir, apa separuh yang terakhir min Sya'bana dari bulan Sya'ban. Apa separuh yang terakhir min Sya'bana dari bulan Sya'ban. Wa yaumus syakki dan hari ragu, hari yang meragukan apakah sudah masuk Ramadan atau masih Sya'ban. Itu maksudnya meragukan. Artinya meragukan itu belum ada keputusan. Kabar masih simpang siur, apakah sudah masuk Ramadan besok, apakah sekarang ini masih Sya'ban. Jadi belum ada ada kepastian, belum ada orang yang melihat hilal misalnya ya. Di tanggal 30 Sya'ban itu namanya Yaumis Syak. Separuh akhir dari Sya'ban, berarti sekarang kan bulan Sya'ban ya. Tanggal berapa sekarang? Lupa saya. Insyaallah kita malam Sya'ban itu di sini malam Senin. Minggu malam Senin ini. Berarti sekarang di tanggal berapa? Boleh hitung sendiri. Jadi kalau misalnya dari sebelumnya bulan Sya'ban kamu nggak puasa, sekarang nggak puasa, tiba-tiba tanggal 16 Sya'ban kamu mau puasa, itu nggak boleh ya. Itu haram pendapat Imam Syafi'i, mazhabus Syafi'i ya. Nah, terus illa ayyasilahu. Lanjut, illa ayyasilahu bima qablahu. Illa ayyasilahu, kecuali menyambung ya orang bima qablahu. Illa ayyasilahu bima qablahu. Artinya atau begini, kecuali kalau nyambung dari sebelumnya kamu sudah puasa. Contoh begini, tanggal 15 kamu puasa sudah, 15 Sya'ban. Nah, bahkan 16, 17 ke belakang udah boleh. Tapi kalau pertama kamu belum puasa, 1 sampai 15 kamu nggak puasa, tiba-tiba tanggal 16-nya separuh daripada Sya'ban kamu mau puasa, itu nggak boleh ya, haram hukumnya. Jadi kalau pengen puasa di separuh sebelum Sya'ban, yang boleh itu kamu 15-nya puasa dulu, atau dari sebelum 15, 14, 15 sudah puasa, baru ke belakangnya sudah tidak haram, sudah sah ya. Auli qada'in, atau karena qada, kamu punya hutang puasa misalnya. Ternyata kamu bisa sempat setelah Sya'ban tanggal 16, nah itu boleh karena mengqada. Au nadrin, atau punya nadar. Hanya ada orang bernadar di tanggal 16 itu punya nadar, ternyata nadarnya itu pas terlaksana tercapainya pas di setelah separuh bulan Sya'ban. Nah, nadar puasa misalnya ya. Ternyata itu yang dijanjikan, itu yang kita janjikan kepada Allah itu pas janjimu puasa kan ya. Ternyata pas 16 ke belakang bulan Sya'ban, maka itu karena ada itu boleh ya. Jadi pertama yang boleh kalau di awitin, satu lagi awitin, atau menjadi kebiasaan, menjadi wirid. Wirid itu sudah biasa, kamu biasa puasa Senin Kamis atau biasa puasa Daud. Nah, maka kalau seperti itu maka tidak haram kita puasa setelah separuh terakhir bulan Sya'ban ya. Jadi perhatikan, saya ulangi lagi,
Yang haram puasa di separuh Sya'ban itu ketika pertama tidak disambungkan dengan sebelumnya. Yang kedua bukan qadha. Kalau qadha enggak haram. Kalau sambung dengan sebelumnya enggak haram. Yang ketiga bukan nazar. Kalau nazar juga enggak haram, boleh puasa. Yang keempat bukan wirid, bukan kebiasaan. Kalau udah kebiasaan, udah biasa puasa, hanya puasa Senin Kemis atau puasa Daud dan sebagainya udah biasa, atau puasa Ayyamil Bait udah biasa, maka itu tidak haram. Paham tuh? Terus kemarin tentang yang membatalkan puasa, apa tadi kemarin tuh? Masuknya benda kepada rongga badan. Jadi yang dimaksud itu rongga badan yang batal puasa ya. Kalau bukan rongga badan seperti mata ini, kemasukan apa itu nggak batal karena bukan rongga mata. Atau termasuk juga suntik itu nggak batal ya. Kalau suntik di biasa ya di paha suntik. Nah, tetapi kalau misalnya begini, nah kalau kamu lupa siang hari namanya akbar, lupa makanannya puasa, betul-betul lupa minum. Kalau betul-betul lupa itu nggak batal. Tetapi kalau kamu lupa ya, apa kamu lupa itu? Pura-pura lupa. Nah, itu sekalipun hanya satu butir, satu suap batal. Tapi kalau kamu betul-betul lupa, hanya sampai satu piring, baru ingat, betul-betul lupa, maka itu tidak batal. Ada sebuah hadis ya, man nasiya wa huwa shaimun fa akala wa syariba fa innama aqal yutimma shawmahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Artinya apa? Barang siapa yang lupa lalu dia makan dan minum di tengah hari Ramadan, apa kata Rasulullah? Fal yutimmah shawmahu, sempurnakan puasanya. Kalau lupa ya, berarti enggak batal. Fa innama at'amahu Allah wa saqahu, karena sungguhnya Allah Taala telah ngasih maka ngasih rezeki, intinya itu rezeki Allah. Tapi kalau kamu sengaja sekalipun satu butir batal. Nah, tapi kalau nggak sengaja, contoh apa lagi nggak sengaja, pagi-pagi tiba-tiba kamu mau nguap, tahu nguap nggak? Ada serangga masuk menyerang, itu nggak batal ya. Ada serangga masuk nggak batal. Termasuk juga kamu kumur-kumur. Habis kumur-kumur tuh yang penting nggak melampau. Kumur-kumur biasa ya. Udah kumur-kumur udah buang, tiba-tiba kayaknya kan habis kumur-kumur ada kayak dingin-dingin ya. Ya kan? Nah, itu nggak batal itu apa itu ya. Tapi jangan sengaja antar kamu sengaja disisain telan, tidak ya. Kamu sudah buang ya. Masih ada rasa dingin kayaknya enak ya. Nah, itu nggak batal. Itu juga dimaafkan. Termasuk juga misalnya ada darah gusi ada darah sedikit di gusi, itu juga dimaafkan. Termasuk kalau kamu misalnya mandi sunnah, mandi hari Jumat misalnya, bulan Ramadan karena sunnah nih. Tiba-tiba kamu betul-betul udah hati-hati, tiba-tiba ada yang masuk ke dalam tanpa sengaja, itu tidak batal. Ngerti ya? Oke, ada berapa yang haram kita puasa? Berapa tempat yang haram puasa? Berapa? 1, 2 hari raya Idul Adha, Idul Fitri. 1, 2, 3 Tasyrik. Tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Yang terakhir separuh dari akhir Sya'ban. Separuh dari akhir Sya'ban, kecuali kalau disambungkan dengan sebelumnya atau qadha atau nadar atau menjadi kebiasaan. Tambah lagi satu tadi apa? 7 ya. Hari syak. Apa hari syak? Tanggal 30 Sya'ban masih ragu. Hari ragu itu belum ada kepastian apakah besok ini sudah masuk Ramadan, apakah masih belum. Itu namanya yaum syak. Tapi kalau sudah ada ketentuan, sekalipun tanggal 30 sudah pasti nih. Oh, sekarang 30, pasti besok baru dinyatakan Ramadan. Nah, sekarang 30 nih misalnya. Tapi udah jelas. Betul-betul yakin 30 sekarang nih. Dengan berdasarkan ru'yah misalnya udah ada yang melihat betul-betul sekarang masih 30. Nah, itu bukan syak namanya, itu boleh masih puasa itu sekalipun tanggal 30. Karena udah yakinin besok ya baru masuknya Syawal. Ngerti ya? Aroma Ramadan. Jadi yang dimaksud tinggal 30 Sya'ban itu betul-betul ragu, tidak ada kepastian. Nah, ketika itulah namanya yaum syak, kita tidak boleh puasa. Lanjut. Waman barang siapa orang afsada yang membatalkan yaman, afsada yang membatalkan yaman soma yaumin,
pada puasa satu hari, shauma yaumin pada puasa satu hari bin Ramadhan di bulan Ramadan, wala rukhsatah dan tidak ada apa rukhsah itu dispensasi apa keringanan, dan tidak ada wala rukhsatah dan tidak ada apa keringanan lahu bagi yaman. Tidak ada keringanan itu ya bukan musafir. Kemarin kan ada keringanan diantaranya musafir. Apa musafir? Orang yang dalam perjalanan sudah sampai perjalanan yang boleh mengqashar sholat. Berapa kilo kemarin? 120 kilometer. Dalam perjalanan seperti itu kita dapat rukhsah boleh tidak puasa ya. Ini bukan seperti itu ya, bukan tidak ada rukhsah betulnya ya. Fi fitrihi di dalam berbukanya Yaman, membatalkan bijima'in dengan hubungan suami istri ya, membatalkan puasa, tidak ada rukhsah. Apa di antara rukhsahnya? Kemarin sakit, itu kan rukhsah juga ya, sakit. Atau misalnya apa rukhsah? Ya wanita hamil atau menyusui juga masuk pada rukhsah ya. Ini bukan, tidak ada rukhsah. Lalu dibatalkan puasanya dengan jima, hubungan suami istri. Fa'alaihi maka ialah bagi Yaman manafsada ya, al-ithmu dosa, wal qadha dan qadha wajib mengqadha fauron seketika atau segera, wa kafaratu dhiharin dan kafarah dhihar, wa kafaratu dhiharin dan kafarah dhihar. Jadi begini, ada orang bulan Ramadan tidak ada rukhsah, bukan orang dalam perjalanan, tidak ada rukhsah ya. Lalu dia membatalkan puasanya dengan hubungan suami istri dengan sengaja. Maka dia dosa dan dia wajib mengqadha dan dia wajib bayar kafarah. Kafarahnya apa? Kafarahnya sama dengan kafarahnya zihar. Bab zihar itu nanti di belakang ada keterangan juga, tapi bukan kitab ini ya, kitab lain. Kafarahnya zihar itu apa? Pertama memerdekakan budak yang Islam kalau ada ya. Kalau tidak ada, nggak punya budak, kafarahnya ialah puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Kalau ada yang batal salah satu di tengah-tengah itu diulangi lagi dari awal. Itu kafarahnya. Tapi kalau nggak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, maka kafarahnya ngasih makanan kepada 60 fakir miskin. Paham tuh? Oke, saya ulangi lagi pertanyaan. Ada berapa yang mendapatkan rukhsah? Artinya rukhsah boleh, kamu buka kitabnya, boleh tidak puasa. Yang kemarin diterangkan. Ada berapa yang boleh atau diperbolehkan tidak berpuasa? Yang pertama